Pak Am, saya merasa berdosa. Saya janda, punya anak, dan ketika saya mau menikah lagi, anak saya kurang setuju, ya. Lalu saya mengobati dia dengan doa-doa dan dikasih air minum, ya. Tapi memang dia jadi menyetujui pernikahan saya. Masalahnya, pernikahan saya tidak bahagia karena ternyata suami saya sekarang itu sangat tidak suka kepada anak saya. Selalu menghitung-hitung apa yang dimakan oleh anak saya, sehingga saya menjadi tertekan. Apakah hal ini terjadi karena saya pernah mengobati anak saya saat dia tidak setuju dengan pernikahan? Ya, yang namanya Anda udah punya anak, ya, Anda janda, nikah. Makanya yang paling berat bagi seorang janda saat menikah lagi itu memikirkan si suami yang baru ini mau terima nggak anak Anda, ya? Karena memang problem terberatnya, kalau Anda mungkin bisa hadapi suami Anda, tapi anak-anak Anda bisa nggak menghadapi bapak tirinya? Dan apakah bapak tirinya itu sayang nggak sama anak Anda? Nah, itu persoalan penting. Oleh karena itu, sekarang faktanya suami Anda nggak suka dengan anak Anda. Dan Anda pun merasa rumah tangganya menjadi tertekan. Kan gitu. Ya, ini bagian jalan hidup Anda sebenarnya. Ini bagian resiko yang sudah Anda ambil, begitu. Ya. Jadi menikah dalam keadaan sudah punya anak, janda atau duda, itu lebih kompleks daripada menikah sendirian. Jadi kalau misalnya Anda belum punya anak atau Anda masih gadis, nikah ya dengan yang belum punya anak juga, berarti tingkat konfliknya cuma Anda dan suami Anda. Tapi kalau seperti sekarang ini, ya tingkat konfliknya jadi 2, bahkan 3. Nah, berarti dalam hal ini Anda harus jalani hidup itu dengan jiwa syukur saja. Coba perhatikan yang baik-baik dari suami Anda apa. Itu yang harus disyukuri. Kalau Anda selalu melihat yang buruk-buruknya, ya Anda tambah lelah gitu, ya. Tapi kalau ternyata nih, ya, rumah tangga Anda itu malah melahirkan keburukan, ya kan, gitu. Bapak tiri dari anak Anda itu selalu mempersoalkan biaya hidup dan seterusnya sehingga membuat Anda tertekan, ya berarti kan suami Anda sekarang ini tidak menerima kenyataan bahwa Anda itu bawa anak. Nah, kalau Anda sudah nggak kuat, ya Anda bisa sabar, ya, sampai akhir hayat begitu ngadepin suami yang selalu mempersoalkan anak Anda. Atau Anda bisa menggugat cerai karena memang suami dianggap tidak mau terima dengan kenyataan Anda. Jadi ada 2, bisa sabar atau bisa gugat cerai, begitu. Karena menggugat cerai itu haram kecuali ada alasan. Salah satu alasannya suami Anda menzolimi anak Anda, gitu. Ya, makanya bagi bapak ibu yang menikah dalam keadaan bawa anak, lalu bisa diterima oleh pasangannya, itu harus disyukuri. Bersyukur gitu kalau misalnya pasangan hidup kita mau nerima anak kita, ya. Mau mencintai, menyayangi, itu tuh harus disyukuri. Karena tidak sedikit juga, ya, ayah tiri atau ibu tiri yang tidak mau terima itu anaknya, ya kan? Nah, berarti memang dalam rumah tangga mah rumusnya 1, syukuri apa yang baik-baik. Itu yang paling pokok kalau menurut saya. Sebab kalau kita tidak pernah mensyukuri yang ada, nanti Allah cabut itu yang ada. Ya, jadi penderitaan demi penderitaan yang ada. Kenapa? Karena yang harus disyukuri dilupakan, ya. Yang harus disyukuri dilupakan. Jadi sebenarnya ketika rasa syukur itu hilang, itu yang disebut la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur aku tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu tidak mensyukuri nikmat, azabku itu pedih. Maksudnya Allah berkuasa mencabut nikmat itu dari genggaman kita, gitu. Nah, itu yang dimaksud, ya. Ya, itu jawaban saya. Sabar atau berhenti. Hanya itu solusinya, ya.